Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama ialah, jelaskan apa yang dimaksud dengan ayat muhkam dan ayat mutasyabih di dalam ulumul Quran. Ayat muhkam adalah ayat yang sudah jelas maknanya dan tidak memerlukan penafsiran yang mendalam lagi. Sedangkan ayat mutasyabih ialah ayat yang belum jelas maknanya, dan ayat ini memerlukan penafsiran lebih mendalam lagi. Dan ayat ini memerlukan penafsiran yang khusus seperti di dalam hal gaib, terutama di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua ialah, jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh di dalam ulumul Quran. Nasikh dan mansukh di dalam menunjukkan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan hukum secara bertahap sesuai kebutuhan umat. Hal ini memudahkan umat Islam beradaptasi menuju keimanan mereka dan mencerminkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak membebani di luar kemampuan. Dan fenomena ini juga menegaskan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan relevan sepanjang zaman. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga ialah, jelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an agar untuk menegaskan kebenaran dan pentingnya pesannya, serta untuk menarik perhatian umat agar merenungkan kebesaran ciptaan, dan sumpah ini memperkuat wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang keempat ialah, jelaskan apa yang dimaksud dengan amsal dalam ulumul Quran. Amsal dalam ulumul Quran adalah perumpamaan atau analogi yang moral atau ajaran agama dengan cara yang mudah dipahami, seringkali melalui contoh atau cerita yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang terakhir ialah, jelaskan apa tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala memberitakan kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kisah-kisah itu mengajarkan nilai keimanan, kesabaran, dan konsekuensi dari perbuatan baik atau buruk. Selain itu, kisah tersebut memperkuat keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menolong orang-orang yang beriman. Tujuannya agar kita belajar dari sejarah, menghindari kesalahan yang sama, dan meneladani kebaikan mereka. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.